Shalom anak-anak hebat dimanapun berada. Salam sehat selalu dan tetap semangat ceria untuk belajar. Karena belajar adalah anugerah, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami belajar. Mohon kiranya pertolongan-Mu turun atas kehidupan kami semua, agar kami dapat mengerti, memahami setiap pelajaran hari ini, dan akhirnya kami dapat aplikasikan dalam kehidupan hari ke hari sebagai remaja Kristen. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Materi pelajaran hari ini untuk kelas 8 bab 1, yaitu hidup beriman. Landasan teologis Ibrani 11 ayat 1, Yakobus 2 ayat 17, 2 Timotius 4 ayat 7. Tujuan pembelajaran bab 1 yaitu 1. Menjelaskan pengertian iman. 2. Menjelaskan cara memelihara iman. 3. Menjelaskan ciri-ciri orang yang memelihara iman. Poin pertama, menjelaskan pengertian iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Jadi, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Alkitab mencatat banyak tokoh beriman dalam menghadapi pergumulan, namun mereka tetap mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Salah satunya adalah Bapa Abraham. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui, ia memilih untuk tetap taat kepada perintah Tuhan tanpa bertanya atau mengeluh. Pada puncak dari perjuangannya adalah ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai kurban baginya, anak tunggal yang diperoleh dari Tuhan setelah sekian lama menantikannya. Abraham tidak membantah perintah Tuhan. Ia tetap taat untuk melakukannya. Oleh sebab itu, Abraham dijuluki atau disebut Bapa orang beriman. Selanjutnya adalah Nuh. Nuh merupakan tokoh fenomenal pada zamannya. Ketika ia mulai mengerjakan bahtera sebagaimana diperintahkan Tuhan padanya, banyak orang memperolok dirinya. Berbagai tekanan yang dialaminya tidak mudah untuk dihadapi. Namun, Nabi Nuh tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tidak tergoyahkan dalam menghadapi tekanan dari penduduk kota saat itu. Riwayat Nuh dan Abraham dapat menjadi petunjuk bagi kita semua, anak-anak dan ibu, bagaimana manusia beriman harus menampakkan iman dan percayanya kepada Tuhan melalui tindakan dan perbuatannya. Mereka menyenangkan hati Tuhan. Tindakan Nuh dan Abraham didasari oleh aspek percaya kepada janji Tuhan. Poin kedua, bagaimana cara memelihara iman? 1. Tekun berdoa. 2. Bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah. 3. Berani mengatakan kebenaran dan menegur yang salah. 4. Memiliki penguasaan diri. 5. Sabar dan tabah dalam penderitaan dan setiap pergumulan. Inilah cara yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk memelihara imannya. Dan pengalaman ini juga dibagikan kepada Timotius dan juga kepada kita semua, terlebih khusus buat anak-anakku sebagai remaja Kristen, untuk dilakukannya
dalam kehidupannya hari ke hari. Poin yang ketiga, bagaimana ciri-ciri orang yang memelihara imannya? 1. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman bahwa pembuangan yang dialaminya memiliki dimensi pengajaran sehingga mereka peka bagaimana seharusnya mengambil sikap. Karena iman, mereka tidak menyantap makanan yang diberikan raja dengan kemewahannya. Sebagai akibat dari ketaatan kepada Tuhan, mereka dicampakkan dalam api yang bernyala. Namun, kuasa Tuhan menyelamatkan mereka. Hasilnya, raja pun takluk kepada Tuhan yang mereka sembah. 2. Tetap menghormati norma sosial masyarakat. Konteks hidup Daniel dan kawan-kawannya di lingkungan yang majemuk, namun Daniel yang beriman mengikuti kebiasaan setempat dalam memberi salam kepada raja, dan ia tidak keberatan ketika nama mereka diganti dengan nama Babel. 3. Menerima keterbatasannya sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Sebagai ciptaan, manusia memiliki keterbatasan. Olehnya, kita harus tetap bergantung sepenuhnya kehidupan ini hanya kepada kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. 4. Terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidup, baik itu menyenangkan maupun tidak, sebagai remaja Kristen, kita harus mau tetap menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan dalam kesetiaan, berdoa, dan membaca Alkitab. 5. Tetap setia apapun keadaannya. Orang yang beriman tetap setia dan percaya kepada Tuhan, sekalipun dalam kehidupan banyak kesulitan yang diperhadapkan. 6. Menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Orang beriman menerima berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya dan tetap mengakui kedaulatan Allah dalam hidup dan kehidupan. Sebagai kesimpulan bab pertama, kita harus beriman dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus apapun keadaan yang kita alami, dan tetap percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala pujian syukur hanya bagimu. Terima kasih untuk kesempatan kami belajar. Mohon kiranya pertolongan Tuhan turun atas kehidupan kami semua, agar kami mampu mengaplikasikan pelajaran yang sudah kami terima di setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.